9 cara mencari peluang usaha di sekitar kita buat memulai bisnis yang gak cuma sekedar buka, tapi juga jaya. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel tempat di mana kalian semua bisa temukan yang menarik dari segi bisnis. Seperti biasa, kami hadir untuk mengupas sebuah tema dengan berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan membahas tentang 9 cara mencari peluang usaha di sekitar kita buat memulai bisnis yang gak cuma sekedar buka, versi Ide Usaha. Sebagai pemula, merintis usaha sendiri untuk pertama kali pasti tidak mudah. Ditambah lagi jika belum tahu bisnis apa yang mau dijalankan. Sementara modal sudah ada di tangan dan siap untuk dibelanjakan agar mendapatkan keuntungan. Tapi karena memulai usaha nggak cuma butuh modal dan skill saja, kita harus pintar-pintar mencari peluang. Kalau kita bisa jeli melihat peluang yang menjanjikan, maka besar kemungkinan bisnis tersebut bisa jauh lebih mudah untuk dikembangkan. Permasalahannya adalah melihat dan mencari peluang usaha itu tidak mudah. Perlu analisa dan pengalaman yang tepat agar nantinya bisnis pilihan bisa memberikan hasil yang bagus. Tenang saja, kamu nggak perlu khawatir. Karena kami akan membahas cara mencari peluang bisnis di video kali ini. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Melihat peluang usaha dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri dulu ya, sebelum nantinya berpikir lebih jauh lagi. Coba deh perhatikan, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk dirimu sendiri? Cara ini jauh lebih mudah daripada memikirkan hal-hal lain. Sebab hanya dirimu sendiri yang mengerti betul akan potensi apa yang kamu miliki. Coba deh ingat-ingat lagi, kalau sebelumnya kamu pengen banget buka usaha rumah makan, coba gali lagi potensi apa yang kamu miliki untuk merealisasikan keinginan tersebut. Siapa tahu nantinya dari potensi tersebut, kamu menemukan peluang usaha yang cocok untukmu. Number 2. Melihat peluang dari sekitar tempat tinggal. Ketika kamu tidak berhasil menemukan peluang usaha dari dirimu sendiri, coba lihat lingkungan sekitarmu. Biar lebih gampang, coba saja buat survei. Lihat dan catat usaha apa yang sudah ada dan cari tahu kira-kira apa yang mungkin dibutuhkan di sana. Dari situ, kamu bisa mengetahui bidang bisnis apa yang sebetulnya banyak diminati sekaligus mana yang kurang direspon oleh masyarakat sekitar. Misalnya, di tempat tinggalmu ada jasa laundry yang ternyata kurang diminati. Coba cari tahu dulu kenapa banyak yang tidak berminat. Apa karena mahal, pelayanannya kurang, ataukah faktor lainnya? Dengan melihat potensi yang ada, setidaknya kamu bisa tahu mana peluang usaha yang bisa dikembangkan dan mana yang kurang diminati. Number 3. Mengamati kebutuhan masyarakat setempat. Hampir mirip dengan cara sebelumnya, tapi ini lebih ke menemukan apa saja yang tengah dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarmu. Dari situ, kamu akan menemukan beberapa peluang yang bagus. Sebagai contohnya, ketika di sekitar tempat tinggalmu kesulitan untuk mendapatkan air untuk dikonsumsi, sementara kalau beli air minum bermerek harganya mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat sekitar, maka dari sini kamu bisa cari alternatif untuk buka usaha air minum isi ulang, bukan? Contoh lain, kalau kamu tinggal di area pedesaan dan di sana butuh pupuk untuk menyuburkan tanaman, maka kamu bisa menyediakan aneka pupuk sesuai dengan petani perlukan. Number 4. Mencoba bisnis yang tengah trending.
Nggak ada salahnya buat mencoba bisnis yang tengah trending. Contohnya saja minuman boba yang sangat viral. Bisnis kuliner ini pun layak untuk dipilih loh. Pas lagi tenar-tenarnya, otomatis banyak yang cari. Pas lagi kamunya jualan minuman boba, besar kemungkinan banyak yang tertarik dengan produk minumanmu itu, bukan? Kalau kamu mau tahu gimana proses pembuatan dan bahan-bahannya, kamu bisa cari informasi tersebut via internet. Praktis bukan? Atau kalau kamu ada modal besar, boleh juga pilih jalur waralaba. Karena dari situ kamu akan dibantu dari awal sampai betul-betul mahir. Gimana, tertarik kan? Number 5. Melihat peluang usaha dari daerah lain. Ide usaha itu nggak selalu dari hal-hal yang ngetren loh. Pas kamu lagi jalan-jalan ke daerah sebelah dan tanpa sengaja kamu lihat usaha yang cukup berkembang di sana, boleh juga tuh dicoba. Tapi sebelum itu, pastikan juga kalau bidang bisnis tersebut belum banyak saingannya ya. Pasalnya, banyak konsumen yang cenderung lebih menyukai hal-hal yang baru. Kemudian, pastikan juga kamu sudah menguasai bidang usaha tersebut dengan baik. Kalau nggak memungkinkan, kamu bisa kok belajar dulu ke mereka yang sudah ahli, atau belajar sendiri dari buku maupun internet. Number 6. Mulai bisnis dari hobi. Siapa bilang hobi itu cuma hobi saja? Hobi bisa disulap dan dikembangkan jadi bisnis loh. Misalnya saja kamu hobi main game PS. Nah, kamu bisa loh sewain game milikmu itu ke orang lain. Jadi kamu sendiri bisa menghasilkan uang dari hobimu itu tanpa harus mengganggu hobimu kan? Atau kalau kamu suka senam seperti Zumba, kamu bisa buka pelatihan senam Zumba di rumah sendiri kan? Badan jadi sehat, banyak teman jadi makin semangat buat gerakin badan. Dan tentunya cuan terus mengalir kan? Number 7. Coba usaha dari keahlian yang kamu miliki. Selain hobi, mungkin kamu punya beberapa keahlian yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha baru. Misalnya, kamu pernah bekerja sebagai koki di rumah makan, kamu pun bisa membuka kursus memasak di rumah bukan? Jadi, keahlian yang kamu miliki nggak sia-sia, tapi juga bisa diajarkan ke orang lain. Dan tentunya kamu bisa dapat penghasilan dari situ. Number 8. Coba untuk ciptakan sesuatu yang baru. Kira-kira seperti apa ya? Pasti sulit. Nggak juga loh. Caranya dengan melihat peluang usaha yang ada, lalu dikembangkan lagi untuk mencari ide bisnis yang benar-benar baru. Contohnya saja, jualan makanan ringan tapi kemasannya unik. Pasti lebih menarik bukan? Jadi produkmu pun nggak pasaran. Dan dengan tampilan yang berbeda, bisa bikin orang-orang merasa penasaran loh. Number 9. Coba untuk bekerja sama dengan orang lain. Mungkin saja kamu punya kemampuan membuat produk kue, tapi kurang bisa memasarkannya. Kamu bisa menggandeng temanmu yang punya skill pemasaran bagus. Kemudian soal keuntungan bisa bagi hasil ataupun yang lainnya. Dengan begitu produk kue buatanmu bisa dipasarkan dan laris manis. Dari sini kita bisa melihat kalau bidang usaha nggak semuanya harus dijalankan sendiri. Ada kalanya kita perlu bantuan orang lain yang menjadi partner bisnis. Karena sifatnya kerjasama, usahakan cari partner yang betul-betul bisa diandalkan. Jangan asal pilih ya.